Hey hey, apa kabarnya teman-teman semua? Kembali di channel kami, Lensa Zaman. Melihat masa lalu, menemukan makna. Cus, ayo kita mulai. Bayangkan sebuah kota yang terhuyung-huyung dalam puing-puing perang. Di tengah asap hitam yang membubung ke langit, ribuan arek-arek Surabaya berdiri tegak, dengan bambu runcing di tangan dan semangat membara di dada. Pekikan, merdeka atau mati, menggema di jalan-jalan, mengguncang langit dan membakar keberanian di hati rakyat. Tapi, tahukah Anda? Di balik heroisme yang melegenda itu, tersimpan rahasia-rahasia mengejutkan yang jarang terungkap. Inilah kisah sebenarnya dari perlawanan heroik pada 10 November 1945. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar kamu tidak ketinggalan fakta sejarah lainnya. Let's go! Fakta 1, Bung Tomo, sang penyulut semangat yang hampir tidak ikut berperang. Semua orang mengenal pekikan Bung Tomo yang mengguncang udara melalui radio-radio tua. Tapi sedikit yang tahu bahwa Bung Tomo hampir tidak ikut dalam pertempuran langsung. Saat Belanda kembali ke Surabaya dengan kekuatan besar, ia sebenarnya menghadapi dilema besar. Bung Tomo merasa perannya lebih efektif sebagai penyebar semangat, bukan sebagai prajurit di garis depan. Namun, ia tetap menjadi nyawa perjuangan, membangkitkan keberanian rakyat lewat suara lantangnya. Dan tahukah kamu? Dalam salah satu siaran terakhir sebelum pertempuran, Bung Tomo hanya beberapa meter dari bom yang hampir meledak di markasnya. Jika bom itu tepat sasaran, Surabaya mungkin kehilangan suara perlawanan terbesarnya. Fakta 2, insiden Hotel Yamato bendera merah putih yang nyaris tak pernah berkibar. Kisah heroik tentang pencabutan bendera Belanda di Hotel Yamato sudah sering diceritakan. Namun, ada bagian menarik yang jarang diketahui. Ketika arek-arek Surabaya memanjat tiang untuk menurunkan bendera merah putih biru, mereka sebenarnya menghadapi perlawanan sengit dari para penjaga hotel. Salah satu pemuda, Sidik, hampir kehilangan nyawanya ketika seorang tentara Belanda menembak ke arah tiang bendera. Dan tahukah kamu? Proklamasi penurunan bendera ini sebenarnya tidak direncanakan sebelumnya. Aksi itu spontan, dipicu oleh rasa marah rakyat Surabaya saat melihat bendera penjajah masih berkibar di tanah mereka. Fakta 3, ultimatum Inggris yang menjadi api pemantik. Serahkan senjata kalian, atau kami akan menghancurkan Surabaya. Ultimatum ini datang dari Mayor Jenderal Robert Mansard, Komandan Inggris. Tapi, tahukah Anda bahwa ultimatum ini tidak sepenuhnya murni dari Inggris? Dalam dokumen rahasia, diketahui bahwa Belanda sebenarnya ikut memprovokasi Inggris untuk mengeluarkan ultimatum itu. Mereka ingin Inggris melakukan pekerjaan kotor untuk menghancurkan perlawanan Indonesia. Dan tahukah kamu? Ultimatum itu justru menyatukan rakyat Surabaya lebih erat. Alih-alih menyerah, mereka bersumpah untuk melawan hingga titik darah penghabisan. Fakta 4, pesawat pembawa teror di langit Surabaya. Selama pertempuran, Inggris mengerahkan pesawat pembom untuk menghancurkan posisi TNI dan rakyat Surabaya. Tapi, tahukah Anda bahwa pesawat-pesawat itu sempat terjebak dalam strategi taktik, jebakan udara? Arek-arek Surabaya menggunakan cermin dan logam untuk memantulkan cahaya matahari, menciptakan ilusi posisi militer palsu. Beberapa pesawat Inggris menjatuhkan bomnya ke area kosong, mengurangi dampak kehancuran di area sipil. Dan tahukah kamu? Ide ini muncul dari seorang guru teknik sederhana yang sebelumnya bekerja sebagai montir di bengkel Belanda. Fakta 5, pertempuran yang tidak seimbang, tapi berakhir dengan kejutan. Pada hari itu, Surabaya dihujani lebih dari 30.000 pasukan Inggris dengan persenjataan lengkap, termasuk tank dan artileri berat. Di sisi lain, arek-arek Surabaya hanya memiliki senjata seadanya, banyak yang hanya bermodal bambu runcing. Tapi, tahukah Anda? Sebuah laporan militer Inggris menunjukkan bahwa jumlah korban di pihak mereka jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Setidaknya 2.000 tentara Inggris gugur dalam pertempuran, dibandingkan dengan perkiraan awal mereka yang hanya akan kehilangan puluhan orang. Dan tahukah kamu? Salah satu faktor terbesar adalah keberanian taktis rakyat yang menyerang di malam hari, menggunakan medan kota sebagai labirin mematikan. Fakta 6, peran rahasia wanita Surabaya. Di tengah pertempuran sengit, ada sosok-sosok wanita yang berjuang di balik layar. Mereka bukan hanya perawat, tapi juga mata-mata yang menyusup ke markas Inggris untuk mendapatkan informasi penting. Salah satu cerita paling mencengangkan adalah tentang seorang wanita muda bernama Sri, yang berpura-pura menjadi pedagang makanan untuk mencuri dokumen militer Inggris. Dan tahukah kamu?
Sri hampir tertangkap ketika seorang tentara Inggris curiga dengan tas yang ia bawa. Tapi, ia berhasil lolos dengan menyembunyikan dokumen itu di dalam makanan tradisional. Fakta 7. Akhir yang mengubah pandangan dunia. Perang Surabaya 10 November 1945 bukan hanya soal darah dan air mata. Perlawanan ini mengirimkan pesan kuat ke dunia internasional. Indonesia tidak akan menyerah begitu saja. Bahkan, pertempuran ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Inggris akhirnya memutuskan untuk menarik diri dari konflik Indonesia, meninggalkan Belanda sendirian menghadapi perang kemerdekaan. Dan tahukah kamu? Meski Inggris mundur, Belanda tetap mencoba menutupi fakta ini di hadapan dunia. Tapi, kebenaran sejarah akhirnya berbicara sendiri. Perlawanan Surabaya telah menjadi inspirasi global. Perang Surabaya bukan hanya tentang bambu runcing melawan tank. Ini adalah kisah tentang keberanian, strategi, dan tekad yang mengguncang dunia. Dari Bung Tomo yang hampir kehilangan nyawa hingga wanita-wanita yang menjadi mata-mata, setiap bagian dari pertempuran ini mengajarkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan tanpa henti. Jadi, ketika kita berdiri di bawah bendera merah putih hari ini, ingatlah bahwa ada darah dan air mata yang menjadi landasan kokohnya. Dan, sebelum kita akhiri, tanyakan pada diri Anda. Seandainya Anda hidup di masa itu, apa yang akan Anda lakukan untuk membela tanah air? Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini agar semangat perjuangan bangsa kita terus hidup. Sampai jumpa di kisah heroik berikutnya. Merdeka!